Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gia Andika Jalu, mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia, Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan, jurusan Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi. Yang terhormat kepada Bapak Profesor Dr. Yusuf selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Olahraga. Di sini saya akan memaparkan atau mempresentasikan bab 11 Psikologi Olahraga. Teknik chopping dalam aktivitas olahraga. Nah, chopping berasal dari kata dasar chop yang merupakan singkatan yang menggambarkan 4 strategi kognitif dan perilaku yang dilakukan untuk mengatasi stimulus atau masukan-masukan yang tidak menyenangkan dan bersumber dari orang lain. Nah, untuk lebih jelasnya mengenai chop atau mengenal chop yang akan diuraikan. Nah, chop itu adalah singkatan ya. C-nya adalah kontrol emosi, pengendalian emosi, yaitu reaksi yang terjadi dengan cepat pada pikiran atlet untuk menerima input yang mengandung aspek permusuhan yang menyebabkan munculnya perasaan kayak gelisah, tegang, dan tubuh menjadi siap secara fisiologi. Nah, O-nya adalah organize input atau pengelolaan input. Atlet akan mengetahui perbedaan-perbedaan antara informasi yang penting dan tidak penting yang diterima oleh diri atlet sehingga atlet mampu untuk mengelola input dengan sebaik-baiknya. Nah, yang ketiga yaitu P-nya adalah plan respon atau merencanakan respon. Nah, atlet akan memfokuskan pada perasaan yang tidak menyenangkan untuk mencegah dan memelihara keadaan siap secara optimal dalam dirinya. Nah, untuk mempersiapkan responnya, untuk mempersiapkan respon-respon berikutnya gitu. Terus E adalah execute atau pelaksanaan. Nah, atlet menampilkan berbagai keterampilan secara tepat, cepat, dan teliti tanpa melibatkan proses berpikir. Nah, atlet ini akan berupaya untuk merespon input secara cepat tanpa dipikir terlebih dahulu tentang apa yang harus diperbuat atau biasa kita sebut otomatis. Nah, jadi keterampilan chopping adalah keterampilan atlet untuk menanggulangi berbagai stimulus. Nah, menanggulangi stimulus lingkungan, latihan maupun pertandingan sehingga bertanding dengan optimal pada gilirannya dan dapat memenangkan pertandingan yang akan dilakukannya seperti gitu ya. Terus di sini ada kerangka konseptual chopping. Nah, efektivitas chopping dalam olahraga ini adalah proses penyesuaian dengan penampilan atlet di dalam aktivitas olahraga. Maksudnya kayak gini nih, atlet melakukan chopping terhadap situasi-situasi yang mengakibatkan munculnya kayak perasaan tegang dan cemas. Dalam situasi tersebut tentunya ya harus melibatkan aspek kognitif, emosional, dan psikologisnya dan komponen perilaku sebagai kompetensi yang dimiliki atlet. Setiap sistem tersebut merupakan kemampuan atau sumber-sumber perilaku chopping yang mampu mengatasi tuntutan-tuntutan. Nah, terus di sini ada pengukuran keterampilan chopping. Untuk mengukur chopping, stres yang dilakukan seseorang terlebih dahulu harus ditentukan subjek. Nah, subjek tersebut merekonstruksi cara yang digunakan dalam menghadapi situasi yang menyebabkan stres dan menceritakan tentang segala sesuatu yang dipikirkan, dirasakan, dan dilakukannya. Lalu berdasarkan kajian konseptual dan dukungan empirik yang telah dilakukan ahli yaitu Cohen 2016 telah mengembangkan beberapa skala penilaian untuk mengukur chopping. Nah, antara lain Stress Rating Scale for Student Athlete atau biasa disingkat SRSSA dan Checking Mechanism Stress Rating Scale atau CMSRS. SRSSA ini dikembangkan untuk mengidentifikasi perbedaan gejala dan situasi stres. Skala penilaian ini menyajikan 5 alternatif jawaban yang dikonstruksi secara kontinum melalui tidak pernah, kadang-kadang, biasanya, sering, dan selalu dikemas dalam 184 item serta berisi 3 dimensi stres seperti psikobiologis, kognitif, dan presidi posisi. Nah, adapun CMSRS dikonstruksi dengan tujuan untuk mengidentifikasi perbedaan cara chopping yang dilakukan seseorang dari peristiwa stres yang terjadi beberapa waktu. Nah, terdiri dari 70 item yang berisi 4 dimensi chopping yang terfokus pada problems, emosi, interpersonal, dan faulty. Nah, strategi chopping yang dilakukan atlet ini yang pertama atlet top gitu ya. 1. Evaluasi dan perencanaan strategi. Nah, mempelajari lawan. Strategi ini dilakukan oleh atlet dengan tujuan untuk mempelajari kekuatan dan kelemahan dari lawan, pengalaman-pengalaman yang pernah diketahui sebelumnya. Terus membaca lawan baru. Nah, sebelum atlet bertanding dengan lawan baru, perlu menerapkan tanding dengan cara membaca kekuatan dan kelemahan lawan. Strategi ini penting karena apa? Karena atlet atau pelatih dapat menilai lawan baru dengan cepat. Nah, yang ketiga ini memahami kondisi. Atlet belajar untuk memahami kondisi lingkungan dan berusaha untuk menyesuaikan dirinya dengan kondisi lapangan untuk menerima berbagai tuntutan dalam pertandingan.
Nah, strategi psikologi proaktif ini adalah strategi coping yang ditunjuk untuk membangun kepercayaan diri dan memelihara konsentrasi secara proaktif. Nah, yang pertama itu untuk membangun kepercayaan dan yang kedua untuk mempertahankan konsentrasinya. Mungkin sekian yang saya bisa paparkan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.